Halo, kembali lagi sama aku Leon. Dan aku Michelle. Di hari ini, video ini akan membahas tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Ini menyebabkan perubahan besar pada struktur politik dan sosial di Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo atau akhir Keshogunan Tokugawa. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 hingga 1869. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Towson-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Jepang menerapkan politik sakoku atau politik isolasi. Pada 31 Maret 1854, Commodore Matthew memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian Kanagawa. Konvensi Kanagawa merupakan perjanjian damai dan tanda persahabatan antara Jepang dan Amerika Serikat. Perjanjian ini menjadi tanda berakhirnya era isolasi atau kebijakan tertutup yang berjalan selama 2 abad di Jepang. Terbukanya pelabuhan Jepang membuat Jepang sadar bahwa sudah tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa asing. Jadi kepercayaan Jepang itu dalam kehidupan beragama Jepang, mereka menganut kepercayaan Hakoijo. Hakoijo itu apa sih? Jadi Hakoijo itu adalah ajaran yang menjelaskan tentang negara-negara di dunia merupakan satu keluarga besar dan Jepang sebagai kepala keluarganya. Jepang memiliki misi suci sebagai pelindung dan pemimpin untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jadi, apa aja sih upaya Jepang dalam mewujudkan Hakoijo? Yang pertama, kemenangan Jepang dalam Perang Sino-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895. Yang kedua, kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang pada 1904 hingga 1905. Yang ketiga, Jepang membentuk Fakta Tripati bersama Jerman dan Italia pada 1940. Dan yang terakhir, Jepang berhasil menginvasi wilayah jajahan Prancis pada tahun 1941. Penyerangan Pearl Harbor. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Sebagai awal berkorbannya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Penyerahan Indonesia atas Belanda kepada Jepang. Kekuasaan Jepang di Indonesia dimulai dari menyerahnya Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942, di mana Jenderal Terpoorten selaku komandan pasukan Belanda menandatangani perjanjian Kalijati kepada Jepang di Kalijati, Subang. Isi dari perjanjian Kalijati tersebut adalah Belanda menyerahkan wilayah Indonesia seluruhnya kepada Jepang tanpa syarat. Jadi, faktor-faktor yang membuat Jepang mudah diterima oleh rakyat Indonesia itu ada di 5. Yang pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang. Yang kedua, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Yang ketiga, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivis yang ditawan Belanda masa pergerakan nasional. Yang keempat, Jepang menjanjikan kemudahan, yaitu lagu Indonesia Raya, bendera berkibar, dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, diperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi, apa sih tujuan Jepang menguasai Indonesia? Tujuannya itu awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan Jepang untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Jepang ingin menaklukkan Indonesia yang kaya akan SDA seperti minyak bumi, guna untuk mendukung perang Jepang serta industrinya. Indonesia dijadikan sebagai pasar untuk produk Jepang dan memperoleh tenaga kerja untuk membantu upaya perang Jepang. 3 wilayah kemiliteran masa Jepang. Yang pertama,
pemerintahan militer Angkatan Darat atau Rikugun, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke-16 dipimpin Hitoshi Imamura. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat atau Rikugun yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dikenal dengan tentara ke-25 dipimpin Jenderal Tanabe. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut atau Kaikun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya di ujung Pandang yang dikenal dengan Armada Selatan kedua dengan nama Minseifu, dipimpin Laksamana Maeda. Organisasi militer masa Jepang. Yang pertama, Heiho. Dibentuk pada tanggal 2 September 1942 dengan tujuan menjanjikan para pemuda yang terpilih menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Yang kedua, PETA. Dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Yang ketiga, Gyugun. Bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Ya, setelah dijelasin tadi organisasi militer Jepang, sekarang aku mau jelasin organisasi non-militer pada masa Jepang. Itu ada 6, yaitu Senendan. Itu dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuannya untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Yang kedua ada Kebondan. Itu dibentuk pada tanggal 29 April 1943 untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang ketiga ada Fujikai. Itu dibentuk pada Agustus 1943 yang beranggotakan para ibu dan gadis berusia 15 tahun ke atas. Yang keempat ada Goku Kotai. Meropiden Resimen tentang Ra Pelajar berbentuk tentara penduduk Kekaisaran Jepang. Yang kelima ada Shui Shintai, dibentuk pada Agustus 1944, yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan pemuda untuk gerakan perlawanan rakyat. Dan yang terakhir ada Hizbullah, dibentuk pada tanggal 13 September 1943 dengan tujuan membentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Pemberontakan yang diakibatkan kekerasan yang diterima bangsa Indonesia. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Diakibatkan karena tindakan semena-mena pemerintahan Jepang dan kewajiban Seikirei. Kedua, perlawanan di Singaparna. Diakibatkan karena penolakan santri pesantren Sakamana. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Diakibatkan karena Jepang mewajibkan masyarakat untuk menyetor hasil padi dan melaksanakan Romusa. Yang keempat, perlawanan Kalimantan. Diakibatkan karena masyarakat desa tidak nyaman dengan kedatangan Jepang. Yang kelima, perlawanan rakyat Irian. Diakibatkan karena gerakan Koreri di Biak. Dan yang terakhir, yang keenam, PETA di Blitar. Itu diakibatkan karena tindakan sewenang-wenang Jepang yang menyuluh kemarahan rakyat Indonesia. Pada tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Dan pada tanggal 1 Maret 1945, dimulailah pembentukan BPUPKI yang disetujui yang kemudian melakukan sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Membentuk Panitia 9 dan melakukan sidang kedua pada 10 hingga 16 Juli 1945. Lalu pada 7 Agustus 1945, mempersiapkan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Jepang mulai mengalami kekalahan terhadap sekutu. Kondisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin memburuk. Satu persatu wilayahnya mulai diambil alih oleh sekutu. Lalu pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dijatuhi bom yang dijuluki Little Boy
Dan pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki pun juga dijatuhi bom yang dijuluki Fat Man. Hal ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekian dari video kali ini. Terima kasih.